Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas dari pertemuan 5 atau bab 5, yaitu tentang buku besar dan buku besar pembantu. Buku besar dan buku besar pembantu. Nah, buku besar atau general ledger, buku catatan atau buku catatan akhir, books of final entry, yang merupakan kumpulan rekening, rekening neraca atau real, dan rekening rugi laba atau nominal. Lalu buku besar general ledger juga dapat menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Lalu sumber data untuk menyusun neraca laporan rugi laba dan laporan perubahan modal. Adapun buku pembantu, yaitu rincian dari rekening-rekening dalam buku besar. Yang ketiga ada rekening control atau controlling account, buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Buku pembantu dalam perusahaan manufaktur, buku pembantu persediaan, buku pembantu piutang, buku pembantu utang, buku pembantu harga pokok produk, ada buku pembantu biaya, dan buku pembantu aktiva tetap. Ini ada contoh dari kartu persediaan. Seperti ini penulisannya. Ada kolom pembelian, pemakaian, dan sisa. Nah, ini juga ada contohnya. Jadi ada kolom diterima pada saat dibeli atau dijual dan sisa. Ini contoh dari kartu persediaan. Adapun ini buku pembantu piutang dan utang seperti ini. Keterangan debit kredit, saldo. Ini rekening dari aktiva tetap. Nah, formulir rekening buku besar ada untuk rekening bentuk biasa, rekening saldo dengan satu kolom saldo, rekening saldo dengan dua kolom saldo, rekening dengan saldo lama, dan saldo yang baru. Ini rekening bentuk biasa atau rekening T. Untuk kenapa rekening T? Karena di sini seperti huruf T penulisannya. Ada T. Ini contohnya ya, bisa dilihat sendiri. Nah, beda ini tadi berbentuk huruf T, ini bukan, karena ini rekening saldo berjalan dengan dua kolom saldo. Nah, ini saldo terdapat dua kolom, yaitu debit dan kredit. Ini rekening dengan kolom saldo lama dan saldo baru. Seperti ini. Di sini ada kolom di mana yang namanya saldo lama yang paling kiri dan saldo baru di paling kanan. Nah, untuk klasifikasi rekening ada berdasarkan laporan keuangan, yaitu jadi isi rekening itu diklasifikasi sesuai dengan susunan dalam neraca, diklasifikasi sesuai dengan susunan dalam laporan rugi laba, dan berdasarkan arus nilai. Klasifikasi atas dasar laporan keuangan. Rekening buku besar dibagi neraca dan rekening rugi laba. Rekening neraca dibagi dalam kelompok aktiva, utang, dan modal. Masing-masing kelompok dibagi dalam golongan aktiva. Satu, aktiva lancar, investasi Japan, aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Rekening rugi laba dibagi dalam kelompok penjualan, HPPP, beban produk, beban penjualan, beban administrasi, dan umum. Masing-masing kelompok dibagi menjadi golongan sub golongan atau langsung ke rekeningnya, memberikan kode kepada masing-masing rekening dalam klasifikasi. Adapun kodenya, suatu kerangka yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat.
Nah, ini untuk memudahkan proses pengolahan data, karena dengan kode, data akan lebih mudah diidentifikasi. Nah, di sini ada syarat yang baik nih, kode yang baik, yang ada berapa syarat? 7 syarat. Yang pertama, kode disusun perlu disesuaikan dengan metode proses data. Setiap kode harus mewakili hanya satu item sehingga tidak membingungkan. Kode yang dipakai harus memudahkan pemakai untuk mengingatnya. Yang keempat, kode yang disusun harus fleksibel, artinya dapat dilakukan perluasan tanpa perubahan menyeluruh. Setiap kode harus menggunakan jumlah angka atau huruf yang sama. Kode yang panjang perlu dipotong-potong untuk memudahkan mengingat. Nah, ini contohnya. Dipotong-potong, berbeda. Dalam kode yang panjang, perlu diberi kode yang merupakan cek digit, yaitu untuk mengecek kebenaran kode tersebut. Nah, di sini ada metode pemberian kode rekening, kode angka atau alfabet urut. 1 untuk kas, 2 untuk piutang, dan seterusnya. Kode angka blok 100, 199 untuk aktiva, 200 sampai 299 untuk utang, 300 sampai 399 untuk modal. Kodenya, kode angka kelompok 1, 2, 3. 1 untuk aktiva, 2 untuk utang, 3 untuk modal, dan seterusnya 11 untuk aktiva lancar. Kode angka desimal. Nah, ini jika kodenya 1, itu angka, dan awalnya huruf angka 1, itu untuk persediaan. Yang kedua untuk persediaan bahan baku, 3 untuk persediaan kayu, dan lain-lain. Posting ke dalam rekening buku besar dan buku pembantu. Posting pembukuan. Proses sortasi dan pemindahan data ke dalam buku besar dan buku pembantu. Ada 4 metode posting. 1. Metode tangan. Pen and ink. Ini contohnya seperti ini. Lalu metode posting langsung. Direct posting dari buku pembantu. Seperti ini. Lalu ada metode posting langsung atau direct posting dari dokumen sumber. Ini contohnya. Dan yang keempat yaitu metode tanpa pembantu atau ledgerless bookkeeping. Dari buku besar, rekap jurnal, membuat rekap jurnal, dokumen sumber, dan A itu arsip dokumen berfungsi sebagai buku pembantu. Contoh dari buku pembantu, rekening kontrol, dan jurnal yang berkaitan. Nama buku pembantu ada di sini beberapa buku pembantu piutang, pembantu utang, dan lain sebagainya. Lalu nama rekening kontrolnya ada piutang dagang, utang dagang, persediaan bahan baku, dan lain sebagainya. Nama jurnal sumber postingnya untuk piutang dagang dan buku bentuk piutang yaitu jurnal penjualan, jurnal penerimaan, jurnal retur penjualan, ini di jurnal penerimaan kas, dan jurnal retur penjualan di kredit. Lalu untuk buku pembantu utang dan utang dagang, jurnal pembelian terhadap kredit, jurnal pengeluaran kas, jurnal retur pembelian di debit, jurnal umum di debit, dan lain sebagainya. Cara penanganan dokumen sumber. Nah, penanganannya dokumen sumber atau media. Yang pertama, media tunggal. Dokumen artinya itu dokumen sumber yang hanya diberi satu rekening yang debit atau satu rekening yang dikredit. Contohnya yaitu faktur penjualan. Adapun media campuran, dokumen sumber yang berisi lebih dari satu rekening yang didebit atau lebih dari satu rekening yang dikredit. Contohnya bukti kas keluar. Adapun pencatatan data ke rekening pembantu dan media tunggal tidak memerlukan metode penanganan tertentu, tetapi pada media campuran memerlukan media penanganan tertentu. Lalu mengapa pencatatan data yang direkam pada media campuran ke dalam rekening pembantu perlu metode penanganan tertentu? Karena setiap
Pencatatan memerlukan 5 tahap sebagai berikut. Mengambil media yang akan dicatat ke dalam rekening pembantu. Yang kedua, mencari kartu rekening yang akan debit atau dikredit yang disimpan dalam arsip berdasarkan data yang tercantum dalam media. Mengambil dari arsip kartu rekening yang dipilih dalam tahap kedua dan meletakkannya di atas meja, atau jika posting ke dalam rekening dilakukan dengan mesin pembukaan yang dipasang pada mesin tersebut. Yang keempat, mencatat data yang tercantum dalam media ke dalam kartu rekening yang diambil dari arsip pada tadi yang ke tahap ketiga. Dan yang terakhir, yaitu mengembalikan kartu rekening ke tempatnya semula dalam arsip untuk memudahkan pencariannya kembali ke dalam posting berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.